yang belum saya adalah Bu Mundi, Bu Made. Apa kabar semuanya? Selalu. Ya. Baik, kita akan segera mulai. Halo Pak, baik Pak. Ya, buku 11. Kita akan menginjak kepada sub ke-6, kesetiaan kepada perkataan. Sebelumnya, kita membahas tentang pertunangan akad nikah. Kita udah tahu ya, berpacaran dalam Alkitab tidak ada. Yang ada sebelum pernikahan itu ada pertunangan. Pertunangan itu dalam konteks bahwa setiap orang yang bertunangan, si perempuannya sudah terbilang sebagai istri tunangannya. Tapi bukan artinya sudah bisa melakukan hal-hal seperti suami dan istri, bukan. Tapi secara sah, ya, secara sah sudah dibuktikan bahwa sang calon istri itu sudah disebutkan sebagai istrinya si laki-laki, ya. Nah, tapi tinggal dipersatukan dalam berkat nikah. Nah, dalam berkat nikah ini sebetulnya dalam Alkitab, apakah ada pemberkatan nikah? Ya, besar kemungkinan ada. Oke, tapi hanya ada acara perkawinan saja dalam Alkitab. Tapi itu tidak membuat kita sekarang menjadi melompat langsung, nggak usah kemudian ada pemberkatan nikah, bukan bukan begitu. Tapi memang mesti ada pemberkatan nikah untuk secara janji setiap laki-laki dan perempuan yang terbilang sebagai suami dan istri dikokohkan dalam peneguhan perkawinan, dalam janji nikah ini. Nah, sebagai bukti bahwa memang sudah terikat dalam janji nikah, setiap suami dan istri mereka mengucapkan sama-sama berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dan di hadapan hamba Tuhan. Nah, tapi kalau kemudian mereka nggak setia, salah satu mereka nggak setia, maka perkawinan menjadi perkawinan yang seperti neraka di bumi. Gitu ya. Karena itu sebetulnya janji nikah itu penting karena untuk ada suami dan istri dalam satu pernikahan, dalam satu kesetiaan kepada janji mereka masing-masing dan kepada pasangannya masing-masing, terlebih kepada Tuhan. Nah, itu yang sudah kita bahas di minggu yang lampau, tepat di hari Rabu. Sekarang kita akan menginjak kepada sub yang ke-6, kesetiaan kepada perkataan. Orang yang berharga di mata Allah dan manusia lain adalah orang yang dapat memegang sumpah, janji, dan perkataannya. Atau sekarang dibilang sebagai orang yang pegang prinsip. Nah, gitu ya. Orang yang berharga di mata Allah dan manusia. Orang yang biasa berbohong tidak dapat dipegang perkataannya. Kesetiaan kepada perkataan sendiri akan merupakan kehormatan dan harga diri seseorang di hadapan Tuhan. Sifat seperti ini dibentuk atau ditumbuhkan dari pendidikan sebuah keluarga. Jadi orang yang setia kepada perkataannya dibentuk lewat keluarga, ya. Juga dalam pergaulan antara dua sahabat. Apakah yang menjadi nilai tertinggi dari persahabatan itu? Yaitu bila kedua sahabat itu saling menghargai perkataan satu terhadap yang lain. Juga dalam pergaulan laki-laki dan perempuan, kebohongan akan menyebabkan putusnya hubungan, baik persahabatan maupun ikatan pernikahan. Jadi adanya kebohongan, adanya menyimpan satu katakanlah satu perkara yang tidak boleh diketahui pasangannya, tapi itu ternyata memang fatal, itu bisa berakibat satu hal yang buruk. Laki-laki yang berharga adalah laki-laki yang konsekuen dengan ucapan bibirnya sendiri, alias berintegritas, ya. Berarti ia wajib memegang teguh janji pernikahan, menepati tiap janji kepada istri dan anak-anak. Nah, itu ya, laki-laki yang berharga adalah laki-laki yang konsekuen dengan ucapan bibirnya sendiri, dan artinya berintegritas, ya. Jadi sangat penting untuk kita ketahui bahwa setiap laki-laki harus demikian. Dan kemudian ia memegang janji teguh pernikahan dan menepati janji itu kepada istri dan anak-anak. Kalau nanti udah punya anak seperti itu, ia wajib untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan bahkan kemudian menafkahi mereka. Ya, Amsal 26 ayat 28. Saya minta apakah Ibu Leni bisa baca? Bisa, Pak. Terima kasih Ibu Leni. Sehat selalu ya. Ya. Amsal 26 ayat 28, lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Ya, terima kasih Bu Leni. Makasih. 1 Ya. Petrus 3 ayat 7. Silakan Ibu Len.
1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Demikian juga kamu. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Terima kasih Bulan. Nah, Bapak Ibu teman-teman, di sini dikatakan bahwa dalam Amsal 26 ayat 28, lidah dusta membenci korbannya dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Jadi setiap orang itu ternyata harus bertanggung jawab dari apa yang dikatakannya. Setiap orang yang berkata-kata maupun berkata-kata manis, baik, luar biasa, berharga, mulia, semua orang yang berkata-kata istilahnya positive thinking mesti mempertanggungjawabkan dalam perbuatannya juga pernyataannya. Pernyataan dan perbuatan yang selaras. Itu yang disebutkan dengan berintegritas. Itu menjadi value RTM juga ya teman-teman, menjadi value yang harus kita junjung tinggi-tinggi dalam kehidupan kita. Baik sebagai anak-anak Allah, sebagai warga negara, dan terlebih sebagai pengikut Kristus di RTM, di gereja dimanapun. Nah teman-teman, kalau kemudian kita berkata-katanya sudah benar, pikirnya sudah bagus, tapi perbuatannya gimana? Berarti ini ada masalah dalam perbuatannya. Ada satu sikap yang nggak bisa bertanggung jawab pada perkataannya. Bagaimana caranya? Nah biasanya teman-teman di sini, kalau kemudian ada teman-teman di luar sana yang seperti begitu, biasanya karena pengaruh keluarga. Ya. Dalam pendidikan keluarga nggak bisa bertanggung jawab kepada perbuatannya, kepada perkataannya, bahkan pada kelakuan-kelakuannya. Nah, mengapa bisa begitu? Kita udah belajar tentang apa itu anak sulung, apa itu anak tengah, apa itu anak bungsu. Baik anak sulung maupun anak tengah maupun anak bungsu semuanya mesti kemudian diubahkan untuk menjadi anak sulung bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa? Agar semua hal-hal yang kemudian mengakibatkan beban bagi orang yang terlahir sebagai anak sulung itu bisa ditanggulangi oleh Tuhan Yesus. Juga sebagai anak bungsu yang kemudian bermanja-manja dengan orang tuanya dan menyediakan waktu diri untuk menyenangkan diri sendirinya dengan apa yang orang tuanya sediakan. Juga itu pun mesti dibereskan oleh pertolongan Roh Kudus untuk menjadi anak Allah yang kesekian setelah Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian teman-teman, kalau kita masih punya status seperti anak yang ke-1, anak yang kedua, anak yang ketiga, anak bungsu, berarti kita sedang sedang masuk ke dalam apa yang kemudian kita nggak bisa bertanggung jawab dari apa yang telah pernah kita lakukan sebelumnya. Termasuk hari-hari ini kalau kita kemudian tertimpa masalah, cenderung kita mungkin lari dari masalah-masalah itu. Tapi kemudian kita nggak mampu menghadapinya karena kita berpikir, ya nanti aja tunggu pasrah beres, nunggu orang lain yang membereskannya. Nah itu salah satunya Bapak Ibu sekalian teman-teman. Nggak bisa memegang teguh prinsip atau pendirian atau perkataannya. Tapi kan Pak, perkataan saya kan memang mungkin perkataan yang jarang saya ucapkan atau mungkin saya nggak pernah bicara terlalu banyak. It's okay, tapi kemudian punya prinsip dalam pikiran, misalnya gitu ya. Setelah bertindak sesuatu, setelah berpikir sesuatu dan bertindak kemudian, dan kita tidak bisa bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, berarti kita ada dalam ayat yang tadi kita bahas. Amsal 26 ayat 28. Mendatangkan kehancuran. Waduh, Bapak Ibu sekalian teman-teman. Nah, saya belajar sebagai hamba Tuhan. Saya belajar sebagai penginjil. Saya belajar sebagai orang yang menyampaikan firman. Firman yang saya sampaikan selain kemudian membuat standar, bukan kepada orang lain, tapi standar bagi diri saya sendiri. Saya berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan ajarkan. Saya pun sedang belajar di dalamnya. Dengan saya berkata-kata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya, dalam Alkitab, maka saya sedang melindungi diri saya dengan setiap firman yang diucapkan Tuhan. Dan dengan demikian, saya pun bertanggung jawab untuk setia kepada apa yang pernah saya katakan. Ketika saya menjadi penginjil, ketika saya menjadi pembawa firman. Artinya apa? Saya bertanggung jawab dari apa yang saya ucapkan itu, apakah saya tetap ada dalam firman-Nya? Apakah ada landasannya firman-Nya itu, dan apakah kita dilindungi penuh oleh firman-Nya? Sangat penting kalau kita kemudian sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Allah, bahkan sebagai pembawa firman Tuhan, sebagai pendoa syafaat, kita menjadi orang-orang yang berlindung dalam perkataan Tuhan. Oke?
Dengan demikian kita bisa menjadi orang yang berintegritas meskipun dalam kenyataannya, dalam kehidupannya kita masih bergumul ini dan itu untuk setia kepada Tuhan. Tapi is okay. Yang penting setia kepada perkara kecil akan diberikan tanggung jawab yang besar. Setia kepada perkara yang kecil akan diberikan tanggung jawab atau kepercayaan yang besar. Kalau kita berharap ada kepercayaan yang besar dari Tuhan, berikan kepada Tuhan. Berintegritas, sikap dan pikiran dan perbuatan yang berintegritas. Maka Tuhan akan berikan kepada kita hal-hal yang bisa dipercayakan kepada kita karena kita setia kepada perkataan dan perbuatan kita. Oke, ini kuncinya. Ya, kalau kita mengalami begitu banyak masalah di wilayah apapun, ini kuncinya. Karena kemudian Tuhan memberikan kepada kita kelapangan, ya, keleluasan dalam bertindak karena memang Roh Kudus dulu yang memberikan kekuatan kepada kita lebih dari apa yang kita duga, dia yang kita pikir. Waduh, keren ya. Berikutnya dalam 1 Petrus 3 ayat 7. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri. Mengapa dikatakan suami-suami harus hidup bijaksana dengan istri? Karena biasanya suami-suami menelantarkan istri, mencuekkan, nyuekin istrinya. Istri punya satu perkataan. Ini boleh kemudian setuju dengan saya, boleh ngadu sama saya, boleh kemudian sepakat dengan saya. Karena biasanya para laki-laki itu gak mau mendengarkan perasaan istrinya atau perempuan. Bener nggak? Mereka nggak peka. Demikian pula perempuan. Ya, perempuan biasanya juga mungkin memperhitungkan atau mempentingkan perasaannya tanpa kemudian apa yang suaminya atau laki-laki ketika mungkin masih muda, laki-laki inginkan atau dalam pikirkan logika dan perasaan laki-laki dan perempuan itu bisa bertentangan. Oke. Mungkin dalam pacaran, mungkin dalam menuju ke perkawinan itu nggak kelihatan, tapi dalam perkawinan semuanya kelihatan. Mengapa? Karena dalam pacaran kita seringkali jaga image, agar tidak diketahui oleh pasangan kita bahwa kita berkarakter buruk atau kita kemudian punya satu sifat-sifat yang tidak menyenangkan. Tapi ketika dalam perkawinan semuanya terbuka, semuanya diketahui, waduh dua-duanya masing-masing sama-sama berontak. Ya, saya udah nggak cocok lagi Pak dengan dia. Nah teman-teman, di mana kesalahannya? Mari kita lihat ayat ini sekali lagi. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri. Artinya apa? Sang suami adalah kepala keluarga. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Artinya istri sebagai kaum yang lebih lemah mesti diapain? Dilindungi. Mesti diajak kemudian bicara dari hati ke hati bagaimana perasaannya. Oke, dengan demikian si istri menjadi istri yang nyaman dengan suaminya. Istri yang dilindungi dengan setiap kasih sayang dari suaminya. Diperhatikan oleh suaminya. Nah, tapi yang begini ini biasanya istri gak mau ngobrol. Pengennya si suaminya, tahu dong saya harusnya butuhnya apa. Tahu dong harusnya gak usah diomongin, peka dong. Gitu ya. Perempuan seringkali begitu ya. Tapi mesti dibilangin tuh sama suami. Ya, mesti diajarin, dibilangin, dicontohin. Terutama suami-suaminya kalau pasif, mesti diajarin, mesti kemudian diajak ngobrol, mesti terbuka satu dengan yang lain. Nah, itu yang saya alami begitu. Jadi istri saya pun dia bilang sama saya kalau saya tuh mestinya memperhatikan apa yang dia ucapkan. Ya. Jangan pegang HP sambil makan, nonton TV sambil makan, kemudian nelepon, enggak. Tapi fokus dulu kepada kepentingan masing-masing pasangannya. Ngobrol heart to heart. Oke. Kalau kemudian lagi habis pasangan suami istri kemudian ada waktu-waktu khusus. Siapa yang punya waktu khusus keluar setiap hari apa? Suami dan istri. Misalnya nonton bareng atau makan bareng. Siapa yang masih punya begitu? Puji Tuhan kalau punya acara begitu ya. Nah, jangan nonton kalau bisa. Mengapa jangan nonton? Karena kita menjadi orang yang dua-duanya fokus kepada film, bukan fokus kepada masing-masing pikiran dan perasaan pasangannya masing-masing. Coba makan bersama, makan malam. Gak usah kemudian mahal-mahal makanannya. Kayak saya beli
cabe rawit, terasi. Nggak usah mahal-mahal, terasinya 6.000. Beli bawangnya 1/4. Lah bikin sambel lah ya, bikin sambal ulek ya. Makanannya pakai apa? Ya nggak apa usah pakai daging, tempe, tahu, kacang kacang panjang, lalu kemudian, bayam kukus, kemudian tumis. Cuma segitu, murah makannya dan ngobrol lah di situ. Ikan asin. Ikan asin ya, ikan Tahu asin bacem. ikan asin japu ya. Cirebonan itu ya. Nah, ketika ketika saya bikin sambal sendiri, jadi nggak usah lagi ke masakan Sundaan gitu. Kami ngobrol berdua, apa yang kemudian selama seharian, semingguan ini kami dapatkan, firman yang Tuhan, berikan kepada kita masing-masing. Ternyata banyak loh yang perlu kita bereskan, banyak yang perlu kita, kekhawatiran yang perlu kita doakan kepada Tuhan, banyak yang kemudian kecemasan yang perlu kita bereskan, masing-masing punya satu kerinduan tertentu, dua bersama-sama. Dengan cara seperti begitu kita bisa mengerti kebutuhan tiap pasangan masing-masing. Dan kebutuhannya tiap-tiap pasangan itu apa? Nih, ini luar biasanya. Kebutuhan yang sama dari tiap-tiap pasangan itu adalah yang satu sebagai pelindung, yang satu sebagai orang yang dilindungi, kemudian dibilang begini, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, itu kehidupan. Bagaimana kita bisa mengerti ayat ini? Kalau istri kita tidak menerima hal yang baik dalam pernikahan, perkawinan rumah tangga akan menjadi kacau, balau, dan berantakan. Kuncinya ada di istri. Kalau sang istri beroleh hikmat dan kebijaksanaan, ia bisa mengelola rumah tangga dengan luar biasa. Meskipun suaminya belum mengenal Tuhan, belum jadi hamba Tuhan, belum sampai stabil dalam pertumbuhan rohani bersama-sama dengan Tuhan, masih anggot-anggotan gitu ya. Namun ketika kemudian sang istri mempunyai satu kebijaksanaan dari Roh Kudus, rumah tangga akan berjalan dengan luar biasa dalam tuntunan Tuhan. Percayakah itu teman-teman? Coba lakukan. Yang penting teman-teman juga udah lihat kemarin di nobar, di acara nobar, doa seorang istri. Luar biasa ya. Doa seorang istri yang tetap mempertahankan keluarganya, rumah tangganya meskipun sang suaminya ateis, nggak kenal Tuhan, membenci Tuhan, bahkan kecewa sama Tuhan. Tapi kemudian berbalik, yang tadinya benci sama Tuhan, kecewa sama Tuhan, dingin sama Tuhan, jadi hamba Tuhan luar biasa. Dipakai sama Tuhan luar biasa untuk jangkau jiwa-jiwa. Dan bahkan menjadi seorang hamba Tuhan dalam kapasitas yang luar biasa sebagai pembela iman kekristenan. Wow, luar biasa teman-teman. Bayangkan seorang istri dalam satu keluarga. Oke. Bayangkan kalau satu istri dalam semua istri-istri Kristen dalam gereja, dalam keluarga Tuhan. Semuanya berfungsi luar biasa. Maka keluarga-keluarga Kristen akan baik dimenangkan. Tepuk tangan buat para wanita hebat di tempat ini semuanya. Ya, teman-teman, pewaris perlu dilindungi ya. Sang istri ketika dilindungi akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa, bukan mendominasi suaminya, tapi menjadi penolong yang luar biasa bagi suaminya dalam memutuskan segala sesuatu dengan matang dalam Tuhan. Karena ini kehidupan. Ya. Kehidupan ini adalah setiap hal yang diperuntukkan di dalam kehidupan anak-anak Allah di muka bumi ini. Nggak peduli soal apapun itu kehidupan. Ya. Kehidupan di dalam rumah tangga, kehidupan dalam keuangan, kehidupan dalam kesehatan, kehidupan di dalam bisnis, kehidupan dalam hubungan rumah tangga, hubungan dengan keluarga. Yang penting semuanya hidup. Bapak Ibu sekalian, begitu. Apakah ada pertanyaan? Ini nggak ada bapak ya, cuma saya satu bapaknya. Semuanya ibu-ibu semua. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Oke, saya terus kalau nggak ada. Terus sampai habis dulu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyelamatkan istri ini, kebetulan para perempuan, bagaimana cara ibu-ibu sekalian menyelamatkan diri? Mari kita lihat. Menyukakan seseorang istri
adalah sebuah kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Diatur oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, Pak, menyenangkan istri ya. Wah, kok rasanya nggak senang-senang Pak. Yana menderita. Apa yang ada? Aduh Pak, tiap hari. Tiap hari bergumul terus. Gimana tuh Pak? Jangan takut, jangan khawatir ya. Mari kita teruskan. Oke. Demikian pula laki-laki wajib mengerti perempuan yang dinikahinya dan rela berkorban bagi istrinya demi menyelamatkan istrinya seperti Kristus telah menyelamatkan jemaatnya. Untuk itulah seorang istri harus menundukkan dirinya di bawah suaminya. Keselamatan seseorang istri terletak di tangan suaminya. Kalau suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Oke, pertanyaannya apa? Gimana kalau suaminya menjauhkan diri dari Tuhan? Apakah perlu didengar? Apakah perlu saya submission kepada dia? Saya mau katakan, gak usah submission untuk kita kemudian menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi submission dalam rangka kita dekat dengan Tuhan, silahkan submission. Gak usah ke gereja, gak usah persekutuan. Kita nurut, oh hati-hati. Berdoa. Oke, saya mau katakan berdoa. Seorang suami yang gak bisa lindungi istrinya, seorang suami yang gak bisa kemudian menjaga istrinya, seorang suami yang gak peka kepada istrinya, memang perlu berlatih. Tapi bukanlah seorang perempuan yang kemudian langsung memaksa Tuhan untuk melatih mereka. Tapi kita meminta dengan sungguh-sungguh di depan Tuhan sebagai penolong sepadan bagi suaminya. Dan ketika itu ketika kita berdoa, si istri ya, kita sedang menempatkan diri di hadapan Tuhan sebagai pelindung suami kita yang indah di depan Tuhan. Oke, jelas ya? Tapi ingat, kalau kemudian sang suami kemudian menjebak kita dengan setiap hal-hal yang salah, setiap hal-hal yang keliru, kita wajib menolak. Wajib, jangan sampai semuanya tunduk karena firman Tuhan katakan tunduk. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nanti saya jelaskan apa yang menjadi masalah dan landasan bagaimana kita bisa mengerti hal ini. Nanti saya akan jelaskan. Kita baca dulu ayat. Efesus 5:22. Boleh Ibu Dina tolong baca? Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Oke. Lihat ini teman-teman, dialah yang menyelamatkan tubuh. Makasih Bu Dina. Jadi Kristus yang menyelamatkan tubuh, tapi kalau suaminya tidak mencerminkan Kristus bagaimana? Dalam hal tertentu, kita dibebaskan dari ketaatan yang semestinya. Misalnya gini, yuk kita bunuh diri sama-sama aja biar kita masuk surga. Ya enggak, kita seperti itu. Jangan seperti gitu juga gitu loh. Kita hari ini nggak usah ke gereja ya, mending kita di rumah aja ya. Bersihin rumah kayak yang baik-baik. Kita berikan suami kita satu kesempatan berpikir ulang untuk memutuskan yang terbaik bagi kalian, bagi kita berdua. Gitu ya teman-teman. Jangan sampai membiarkan si suami itu diberondong dengan berbagai macam hal-hal yang jahat dalam pikirannya. Ingat ini, bahwa seorang istri adalah pelindung bagi suaminya, seorang penolong bagi suaminya. Oke? Jadi kalau ternyata memang si jahat ini mengincar setiap para pemimpin, dan ini artinya bahwa pemimpin itu juga adalah dalam keluarga berupa suami. Jadi rencana si iblis akan menghancurkan setiap para pemimpin yang jelas-jelas ada dalam keluarga itu, bapak dalam rumah tangga atau suami dalam rumah tangga. Dan kalau kemudian ini dihancurkan, maka kemudian pelindungannya nggak ada bagi istri dan anak-anak. Jadi nggak ada kata lain teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman di sini yang sebetulnya semuanya perempuan-perempuan, belalah kepentingan Tuhan atas suamimu dulu. Kalau kita udah punya hikmah dan kebijaksanaan yang cukup, doakan terus suamimu agar mengalami Tuhan. Mengalami otoritas yang datangnya dari Tuhan Yesus sebagai kepala yang melindungi tubuhnya, membersihkan tubuhnya dengan firman. Nah, sampai dengan si suami berkata benar.
Si suami berkata benar, bagaimana caranya, Pak? Apa tujuannya berkata benar? Nih, lihat ini. Ini kan 22 ya. Saya bukain di 25. Efesus 5 ayat 25. Sebentar, saya akan buka dulu. Oke. Ya, sebentar. Bagaimana membuat si suami berkata-kata benar hingga benar-benar menyelamatkan istrinya, menyelamatkan kita dengan cara berkata-kata dengan benar. Ini ayat. Jadi jangan sampai si suami berkata-kata salah ya. Ini ayatnya. Ini 22 ya. Efesus 5 ayat 22. Ini kan ayatnya tadi. Oke. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, ialah yang melakukan tubuh. Karena itu sebagaimana 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Mana tadi? Dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kristus menyerahkan, ini tes, kelihatankah? Oh, sebentar, maaf. Ini belum kelihatannya tadi ya. Tadi 22 kan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi Kristus bisa menyelamatkan tubuh. Juga suami pun diberikan kesempatan untuk menyelamatkan istrinya. Tapi bagaimana sang istri selamat kalau kemudian si suaminya belum sepenuh hati ngikut Tuhan. Atau belum bertemu dengan benar dalam Tuhan. Lihat ini. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Kristus memandikan jemaat. Kristus menyerahkan diri untuk menguduskan jemaat sesudah Yesus menyucikan dan memandikannya jemaat itu dengan firman. Dengan air yaitu firman tepatnya ini. Dengan air yaitu firman, tujuannya agar jemaat itu kudus di hadapan Tuhan, cemerlang tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Nah, jadi lihat ini, kalau kemudian gambaran Kristus itu dalam suami, Kristusnya nyuciin jemaat, menguduskannya, si suami pun mesti juga melakukan hal yang sama seperti Kristus kepada jemaat, kepada tubuhnya. Si suami dengan caranya kemudian memandikan istrinya dengan cara apa? Dengan cara berkata-kata dengan firman. Berkata-kata dengan benar di hadapan Tuhan. Misalnya gini. Kan kita sebagai seorang manusia pernah berkata-kata salah, bukan? Saya nanti kalau umur saya nanti makin menua, saya nggak mau ngerugiin orang. Saya maunya mau mati muda aja. Itu perkataan yang salah. Nggak boleh salah ngomong. Ya, saya nggak ngerugiin orang. Ya cukup 65 karena saya nggak mau sakit-sakitan. 65 aja saya mau mati aja nggak apa-apa. Itu jebakan setan. Nah kalau kemudian kita berkata salah, para istri-istri dan para perempuan itu bisa dibatalkan oleh yang pertama oleh suaminya, yang kedua oleh bapaknya. Mengapa? Karena suaminya atas istri adalah kepala dan seorang anak perempuan
itu dilindungi oleh bapaknya. Ya jelas ya? Pertanyaannya, kalau kemudian si suaminya yang salah ngomong, apakah istri berhak membatalkan? Istri yang punya kekuatan dalam Tuhan, yang punya hikmat dan kebijaksanaan, berhak menolong suaminya untuk tidak berlaku salah. Sekaligus pula, si suami diajarin ngomong benar. Sampai dengan dia berkata-kata benar, itu udah benar. Dengan kemudian dia berkata-kata benar, dia ada otoritas di dalamnya, udah pasti ya sebagai kepala keluarga. Kalau dia ngomong benar, itu anaknya dan istrinya mendapatkan satu hal yang mulia dari Tuhan. Istilahnya gini, doain tuh anak kita pas mau sekolah. Buat apa sih didoain? Biar dia pinter, biar dia cerdas, biar dia punya peringkat 1. Coba doain. Doanya kayak gini, Tuhan Yesus sambil tepang tangan gitu ya. Berkati anak ini, berkati melimpah dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kau jadikan dia menjadi tanda yang ajaib di tengah-tengah sekolahnya, di tengah-tengah teman-temannya. Dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur, aku berkati dia. Dengan diomongin begitu, dituntun begitu, si suami kemudian mempraktekkan perkataan yang benar. Dan pas sadar, dia dibawa perkataannya masuk ke dalam satu dimensi yang baru bagi dia, dan Tuhan buat terus pikirannya masuk ke situ. Ini melatih para suami-suami yang belum dalam Tuhan sepenuhnya ya. Masih belum ikut Tuhan 100%, masih kemudian masih malas ke gereja, malas baca Alkitab, malas berdoa. Ikuti seperti itu. Kalau kemudian terus-menerus itu digaungkan, bukan hal yang mustahil kemudian si suami boleh tinggalin kebiasaan lamanya, masuk kepada kehidupan yang cinta Tuhan dan perkataannya. Tepuk tangan semuanya. Ingat loh, ini ayatnya ini sekarang. Ini saya kasih ayatnya ya, yang luar biasa ayatnya ini. 1 Korintus 7 ayat 14. Silakan Ibu Ana. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskanlah oleh istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya, makasih Bu Ana. Ayat ini ngomongin soal apa? Si suami yang tidak beriman, si suami yang belum dalam Tuhan, si suami yang belum bertumbuh benar dalam Tuhan, yang kemudian lebih rohani, yang lebih bijaksana, yang lebih berpengertian adalah istri-istrinya. Maka si istri ini menguduskan suaminya dalam rangka apa? Menurunkan anak-anak ilahi dalam Tuhan. Tapi sebetulnya secara konteksnya seperti itu, tapi sebetulnya ada yang lebih harus kita mengerti lagi. Bahwa ketika istri ditempatkan di sisi Adam, Hawa ditempatkan di sisi Adam, apa kata Tuhan? Kita lihat ini. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik kalau seorang laki-laki itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bahwa Tuhan menjadikan Hawa bukan berarti Hawa ini di bawah peringkatnya Adam. Tuhan katakan, aku akan menjadikan penolong baginya, bagi Adam. Tapi ditambah juga oleh dia yang sepadan dengan dia. Artinya kekuatan yang dalam Hawa itu sama dengan apa yang didapat tidak Adam dari Tuhan. Berkat yang Tuhan curahkan kepada Adam pun berkat yang sama Tuhan curahkan kepada Hawa. Karena Hawa berasal dari Adam. Sekarang gini, kalau kemudian dalam satu keluarga, satu daging ketika berjanji, suami dan istri, si suaminya masih belum dalam Tuhan 100%, si istrinya sudah dalam Tuhan 100%, apakah bisa menolong? Bisa banget. Karena mereka satu daging. Nggak terpisahkan dagingnya. Nah, jadi kalau kemudian si suami diajari berpikir dengan benar, minimal berkata dengan benar,
Bahwa kemudian dia akan bergerak masuk ke dalam realitas yang benar dalam Tuhan. Karakternya. Kita pernah bergumam kan dalam hati ya? Pernah kan? Bergumam dalam hati pernah kan? Ini apa sih? Ini kenapa ya? Aduh Tuhan, kok gini ya? Kan seringkali begitu ya kita bergumam dalam hati ya. Setiap orang punya gumaman dalam hatinya. Dan kalau sang suami, meskipun belum dalam Tuhan 100%, ketika dibawa masuk ke dalam realitas perkataan yang benar oleh istrinya, dia akan kembali bergumul di dalam hatinya. Jangan-jangan ini yang benar. Jangan-jangan ini yang benar nih. Kok jadinya beda ya? Kok saya ngalamin ada satu sukacita yang ngalir ketika saya ngomong yang benar seperti begini. Nah, pikirannya mulai bergeser ke dalam kenyataan yang benar dalam Tuhan. Begitu caranya untuk melatih suami bertemu dengan Tuhan dan akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Yeay. Gampang ya, ternyata gampang teorinya. Prakteknya Pak di mana? Oh, jangan takut. Kemampuan kita, daya kekuatan kita bukan datangnya dari diri kita sendiri, tapi dari kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan memberkati kita, memulihkan kita. Bukan kerinduan kita, tapi kerinduan Dia, lebih lagi. Oke? Asal kita menempatkan diri dalam anugerah Tuhan seperti begitu dan kerinduannya, maka powernya, kuasanya ngalir. Bukan kekuatan kita, bukan daya pikir kita, bukan caranya akal-akalan kita, tapi caranya Tuhan yang bekerja. Sampai sini ada pertanyaan, silakan teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih belum? Saya teruskan kalau belum. Terus ada chat nih. Iya ya, ngomong-ngomong kenapa saya ngomongin itu semua ya, ngomongin soal dua orang yang kemudian ngomong di meja makan. Sebenarnya nyambel ya. Itu memang saya alami sehari-hari ini dengan istri saya gitu ya. Jadi ketika kami ngobrol, lepas dari TV, lepas dari HP, kemudian ada satu hal-hal yang menggugah masing-masing kami gitu. Dan kami semakin sepakat dalam berdoa. Tidak lagi kemudian si suami misalnya punya beban tentang satu hal yang kemudian, aduh saya sebagai kepala keluarga, saya mesti kuat dalam Tuhan, saya mesti kuat dalam Tuhan. Bagi beban kepada istrimu, itu satu daging loh. Juga si istri punya pikiran, punya perasaan, kok uang dapur saya kok makin berkurang ya, si suami saya kok gini. Ayo bagi perasaan kepada suami, agar masing-masing punya kekuatan dari Tuhan kembali. Bukan dengan kekuatan sendiri masing-masing. Itu akan dikacaukan oleh si jahat, saya kasih tahu. Jangan sok kuat dalam keluarga, dalam rumah tangga, jangan sok kuat. Masing-masing pasangan, masing-masing suami dan istri perlu mengalami pemulihan. Belum belum pas jika kemudian salah satu yang rohani, si suami, istrinya belum, ya udah deh nggak apa-apa, kita tunggu aja gitu. Jangan pasrah gitu aja. Ya. Bawa dalam Tuhan kerinduan kita itu, agar masing-masing mengalami pemulihan yang dahsyat dalam. Oke? Jelas ya. Selamat datang buat Pak Jeff, selamat bergabung. Bu Monica juga, selamat datang. Ibu Itun, Bu Ari dan Pak Eko serta Ibu Yohana, Bu Ayu, selamat datang, selamat bergabung. Oke, kita teruskan. Bu Yunike juga selamat bergabung, saya belum menyapa Bu Yunike. Oke, ya. Habis itu ya. Nah, sekarang untuk kemudian adanya anak-anak dalam rumah tangga ini cirinya apa? Ya. Lahirnya anak-anak dalam perkawinan yang kudus adalah anugerah bagi pasangan suami dan istri, dan merupakan penggenapan akan rencana Allah yang semula, ya, untuk beranak bercucu dan memenuhi bumi dengan keturunan ilahi, tentu saja. Kebahagiaan berkumpul bersama anak-anak laki-laki dan perempuan adalah gambar kesukaan besar di sorga kita. Allah Bapa berkumpul dengan anak-anak tebusan bersama Tuhan Yesus sebagai anak sulung Bapa. Jadi sekumpulan anak-anak yang dilahirkan dari rumah tangga yang indah, yang kemudian dirancang keluarga ini bertemu dengan luar biasa dalam Tuhan, melahirkan anak-anak yang akan mengalami Tuhan juga, seperti ayah dan ibunya. Dan inilah rencana Allah sejak awal dari Adam dan Hawa, karena kemudian disabotase sama si jahat, maka manusia hanya beranak cucu dengan tanpa gambaran yang tepat. Kalau ini dipulihkan, kerinduan besar Allah adalah bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang sama, ya, yang sama derajatnya, nggak ada yang kemudian lebih tinggi lebih rendah,
mereka berkumpul di sorga bersama-sama dengan Bapa yang sejak di bumi, sejak di dunia ini mengalami pertemuan lawatan pribadi dengan Allah hingga kemudian menjadikan keluarga yang besar di bumi untuk dibawa kembali kepada keluarga besar di sorga. Mengertikah itu teman-teman? Ini proyek keluarga yang dibentuk di dunia ini sebetulnya sejak awal. Nah, mari kita baca ayatnya. Yesaya 65:23. Silakan Bu Yunika tolong baca. Yesaya 65 ayat 23 ya Pak Doni. Betul. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anaknya yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Oke, makasih Bu Yunika. Amin. Sama-sama Pak Doni. Jadi dikatakan begini, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Apakah ada Pak keluarga Kristen atau keluarga manusia yang kemudian punya anak mati mendadak? Oh banyak. Banyak Bapak Ibu sekalian teman-teman. Contohnya Daud. Daud ketika punya anak dari Batseba, kemudian anak ini mati. Anak ini mati dan kemudian mengapa kok mati? Karena ditulahi oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan menulahi anak ini bukan karena kemudian dia melihat, ini anak terkutuk, Bu. Dia bisa bilang begitu karena Tuhan nuntun dia dalam satu maksud. Ini anak kalau kemudian besar akan membawa bencana malapetaka bagi anak-anak yang lain yang ia lahir. Mengertikah itu teman-teman? Mengapa maksudnya anak dari Batseba dan Daud ketika bunuh Uria, persekongkolan dan kemudian dari persetubuhan itu melahirkan anak yang mesti mati. Karena kalau nanti dibiarkan besar, ini akan membawa kehancuran bagi keluarga Daud sendiri. Tapi kan ada Salomo Pak, iya setelah kemudian Daud bertobat dan kemudian disahkan oleh Nathan, maka lahirlah Salomo. Tapi Salomo kemudian membawa bibit itu kan. Akhirnya dia jatuh kepada pelukan perempuan-perempuan dengan jatuh cinta dan pelukan itu masuk kepada penyembahan berhala-berhala. Itu Salomo. Jadi betapa besarnya pengaruh bagaimana seorang orang tua melahirkan anak-anaknya dalam konteks perkawinan yang harus disahkan oleh Tuhan. Jangan di luar Tuhan. Nah, maka dari itu, maka anak-anak yang dilahirkan tidak usah bersusah-susah dengan percuma. Misalnya tanpa ada sesar, operasi sesar, itu bisa kita doakan ya. Misalnya si anak kemudian lahir dengan tanpa merugikan orang tuanya, ketika bersalin kok ada aja gitu rezekinya si anak ini, ada yang kemudian ada memberkati si ibu dan keluarga ini, kemudian dilahirkan di rumah sakit yang layak lah gitu ya, dan si anak diperlengkapi hidupnya, damai sejahteranya turun atas masa depannya hingga kemudian menjadi anak yang mengenal Tuhan sejak masa mudanya, dan Tuhan pakai secara luar biasa di sekolah, dalam pelayanannya sampai dengan besar dia jadi hamba Tuhan. Bukankah itu kerinduan kita sebagai orang tua teman-teman? Tentu saja. Nah inilah harusnya kita mengerti rencana Tuhan ini, bahwa kemudian sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Ini perkawinan yang memang Tuhan sediakan lewat orang-orang yang terikat dalam setiap rencana Tuhan. Ingat dari awal sekali saya sudah bilang, jodoh itu diatur oleh sorga. Kita nggak bisa milih jodoh sendiri, nggak bisa. Tapi jodoh itu diatur oleh sorga. Agar kita mengerti keluarga pun adalah rencana Tuhan dalam dunia ini. Untuk ditempatkan di sorga sana. Bukan kepada malaikat-malaikat Tuhan sediakan dunia akan datang untuk mereka kepalai, bukan. Tapi Tuhan sediakan kepada anak-anak manusia untuk mengepalai dunia akan datang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi perlu kapasitas yang besar, punya potensi yang besar seperti Yesus sendiri, agar manusia itu bisa mengepalai dunia akan datang. Jadi tidak cukup sampai dengan
punya satu kemampuan, satu fasilitas pekerjaan yang luar biasa, tidak. Sampai dengan punya kebijaksanaan dan kapasitas seperti Kristus. Maka setiap keluarga-keluarga ini bisa dimenangkan oleh Tuhan. Sampai dengan di dunia akan datang. Tepuk tangan semuanya. Wah. Nanti baca di Ibrani ya. Ibrani 5, Ibrani 4. Itu ada ayatnya. Sama Ibrani 6. Oke, berikutnya 2 Korintus 6, 18. Ibu Mundi tolong baca. Dua Korintus 6 ayat 18. Ya. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Makasih Bu Mundi. Jadi anak-anak laki-laki perempuan itu diakui di surga ya. Anak dan perempuan diakui di surga. Kalau anak laki-laki kan ada gambarnya, anak perempuan gambarnya siapa? Ya Hawa, ya. Kan ada ibunya. Lah ibunya gambarnya siapa? Nah, banyak orang di situnya kemudian, ya kan Allah kita kan. Ada perempuannya misalnya begitu ya. Tapi kan kita sudah tahu itu berasal dari siapa. Gambar dan rupa Allah dari siapa. Nah, makanya sangat penting untuk kita bisa mengenal Allah dalam satu perjumpaan pribadi agar kita bisa mengerti apa yang ia mau, apa yang sedang ia ajar lewat keluarga, rumah tangga dan pribadi. Jadi kita bisa mengerti kalau saya sebagai laki-laki, nah Pak Jeff sebagai laki-laki ini ya, bisa berposisi sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, bagi seorang bapak, bagi semua anak-anak yang di luar sana, anak-anak rohani, dan sebagai kepala atas istrinya, sebagai suami atas istrinya, dan banyak hal yang dikerjakan juga lewat istri, lewat anak-anaknya dalam satu keluarga itu. Bapak Ibu sekalian teman-teman, jadi dalam keluarga Kristen dan keluarga Allah, kita dibentuk menjadi orang-orang yang mempunyai multi jabatan. Ya, sebagai bapak rohani, sebagai ibu rohani, sebagai kakak, sebagai hamba Tuhan, sebagai sahabatnya Tuhan, sebagai anak Allah, kita bisa berfungsi dalam setiap macam. Kita sedang memerankan seperti aktor berperan dalam film. Tapi bukan berarti kita mendua hati, bukan. Atau kita kemudian bersikap sebagai orang yang munafik, bukan. Tapi kita larut dalam setiap dalam setiap peran sebagai aktor. Dalam setiap peran-peran yang Tuhan ingin kita peran di situ. Seperti yang tadi saya bilang, suami yang belum dalam Tuhan, diajari berpikir dan berkata dengan benar dulu. Dia akan kemudian masuk dalam satu kenyataan yang benar dalam Tuhan. Itu penting. Coba kalau kita lakukan sekarang hari-hari ini, kalau kita ingin mendapatkan satu kedalaman hati Tuhan yang luar biasa. Bertindak dan berperasaan seperti Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 6-11. Maka kita bisa mengerti peran Tuhan sebagai apa, seperti apa, dan apa yang mesti ia kerjakan. Contoh, ini saya kasih contoh ya. Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ketika ia berdoa di Taman Getsemani, apa yang dia ucapkan? Siapa yang tahu? Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, apa yang diucapkan doanya kepada Bapaknya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kalau apa cawan itu berlalu itu ya Pak ya? Iya, apa tuh? Apa berlalu? Cawan ini berlalu. Cawan ini berlalu. Tepuk tangan buat Pak Jeff dan Bu Mundi. Oke. Cawan apa yang mesti berlalu? Cawan apa yang mesti berlalu? Penderitaan, penyalipan. Nah, banyak orang bilang begitu ya. Banyak orang bilang begitu ya. Tapi itu salah. Oh, Yesus merelakan diri untuk disalibkan karena itu satu-satunya jalan yang disediakan oleh Allah dan dia mau taat. Dia nggak berani nggak taat sama Bapaknya. Dia mau ke sana. Yang dimaksud dengan biarkan cawan ini lalu,
adalah ketika dia menderita saat itu ketika berdoa. Seperti mau mati rasanya. Artinya apa? Dia bisa saja karena begitu tekanan yang berat, dia bisa melepaskan nyawanya di situ juga karena saking beratnya. Kita nggak tahu, kita kan belum pernah. Ada kemudian namanya hema apa ya? Saya cari dulu. Nanti dulu. Keringat yang keluar dari darah itu ada istilahnya. Hema apa gitu, hematosis apa. Nanti saya akan cari dulu. Dan ketika itu terjadi sebetulnya, saya cari deh ya, biar teman-teman bisa mengerti. Kasih saya 1 menit. Hematidrosis. Ya, itu dia. Hematidrosis. Siapa yang baru dengar? Hematidrosis. Istilah itu. Oke, saya juga. Hematidrosis. Apa itu hematidrosis? Nah, setelah saya lihat-lihat di dalam kamusnya, hematidrosis itu adalah respons fisik yang berpotensi mengancam jiwa dari tekanan fisik atau mental yang ekstrim. Bisa mati saat itu juga, karena itu mengeluarkan darah. Respon fisik yang mengancam jiwa dari tekanan fisik atau mental yang sangat ekstrim. Itu mengancam jiwa loh. Ketika kemudian dia bisa melihat itu maut sedang mencengkram dia ya. Yesus kan ketakutan. Siapa yang bilang kita nggak boleh ketakutan? Mari kita lihat Lukas 22:44. Nih, dia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, eluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini wajar nggak ketakutan? Wajar, dia kan manusia. Kan dia Tuhan, Pak. Iya, pada saat itu ia bertindak sebagai manusia yang sedang membuat dirinya taat pada Bapa. Dia melihat maut dan ia sangat ketakutan. Hingga ia berdoa, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Bukan cawan salib, bukan cawan penderitaan seperti begitu. Cawan yang ia lihat, maut yang bisa mencengkram dan mematikan dia pada saat itu juga, bukan disalib. Dan kemudian darah yang keluar dari keringat, ya, eluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Dan Tuhan menjawab doa Yesus dengan cara, darah yang bertetesan ke tanah itu bukan darah untuk menebus dosa manusia. Siapa yang baru tahu ayat itu seperti itu? Yes. Jadi Karena sebelum disalib itu ya Pak, kan darahnya beda itu ya Pak. betul. Jadi darah yang bertetesan ke tanah saat itu bukan darah penebusan. Ya jelas ya. Darah yang secara sah menebus manusia, makhluk apapun itu ketika yang disahkan oleh Allah adalah darah yang kemudian ada di salib itu dan kemudian menjadi pembuka tabir antara manusia dengan Allah. Siapa yang baru nangkep apa yang dikatakan di dalam Alkitab barusan? Saya pun baru nangkep kemarin malam. Asik ya, ternyata begitu banyak dibukain ketika habis nonton Case of Christ, teman-teman. Saya itu secara khusus chatting tentang hal ini. Dan dibukain banyak hal. Gitu loh. Sampai dengan saya mengadakan satu studi ya. Atau bertanya khusus kepada Tuhan. Tuhan, mengapa sih engkau mau jadi manusia? Maukah kau repot-repot jadi manusia? Kenapa sih? Jawabannya itu. Agar kita nggak usah lagi takut. Cukup dia yang takut. Kita nggak usah takut lagi. Karena semua posisi maut yang ada di muka bumi ini sudah dia laksanakan semuanya. Sampai mati di kayu salib pun dia udah laksanakan semuanya. Sampai dikejar-kejar maut pun dia udah laksanakan semuanya. Jadi nggak usah takut lagi selama ini karena aku menyertai engkau. Tepuk tangan dong semuanya. Aku menyertai kau sampai kesudahannya. Apa kesudahannya? Sampai dengan kita terangkat kembali ke dalam tempat yang semestinya. Di dunia akan datang. Sebagai pemimpin bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai pemimpin bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai pemimpin artinya gini. Kalau kita nggak punya pemimpin, kalau kita sebagai pemimpin nggak ada yang ngikutin kita mimpin siapa?
Satu orang yang perlu kita pimpin. Siapa kira-kira? Untuk melatih jadi pemimpin yang benar di depan Tuhan. Kita mesti punya pengikut. Siapakah pengikut kita? Satu orang aja. Siapa? Siapa yang tahu? Diri kita sendiri. Yeay, tepuk tangan. Caranya gimana kita bisa membuat diri kita ngikutin pimpinan diri kita sendiri? Paksain dalam hal berubah seperti Kristus. Dalam hal apa? Berubah kepada kebiasaan yang baik. Contoh, Bapak dan Ibu boleh berkomitmen. Siang hari ini atau sore hari ini atau malam hari ini. Boleh berkomitmen. Perubahan apa yang bisa kita laksanakan dengan mudah dalam jangka waktu mulai hari ini. Misalnya kalau saya mulai sempatkan waktu setiap hari latihan setengah jam. Latihan apapun, latihan squat jam, latihan push up, latihan fitness, berenang, apapun itu setengah jam. Sempatkan dalam satu hari setengah jam minimal. Atau bagi kita yang di rumah terus berpikir dengan mulia, sedap didengar, dengan manis, dan kemudian mungkin kita bisa doakan seseorang satu nama dalam satu hari. Dengan tindakan seperti itu kita sedang membawa diri kita kepada kenyataan yang sebenarnya oleh Tuhan, dengan Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Ingat, pernyataan kita, perkataan kita, pikiran kita, kalau ini bersinergi dengan perbuatan kita, kita akan masuk ke dalam realitas yang sebenarnya. Dan kalau kemudian itu didukung firman Tuhan, kita masuk ke dalam kebenaran kerajaan Allah. Oke, teman-teman mengerti ya, ini bisa kita praktekkan dengan mudah loh, dengan perubahan yang minimal sekali sebetulnya. Misalnya perubahan ini nggak pernah mikirin buruk lagi deh hari ini gitu ya. Gitu. Nah, seperti gitu contohnya misalnya teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum dibaca semuanya ya, sebentar. Tadi ini bahas ini. Sekarang kembali ke laptop, bahas ini. Ibrani 2 ayat 11. Boleh Pak Jeff tolong baca? Ibrani 2 ayat 11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semuanya berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Amin. Makasih Pak Jeff. Jadi Tuhan Yesus memposisikan dirinya menjadi manusia, dalam kenyataannya dia jadi manusia, dengan setiap pergumulan, permasalahan, bahkan sampai seluruh aspek maut yang ia hadapi, sampai dengan ia menuntaskan semuanya, sampai dengan ada satu pernyataan gini, dalam melawan dosa kamu nggak sampai nyucurin darah. Ada ayatnya ya, dalam kamu melawan dosa kamu nggak sampai mencucurkan darah. Ini bukan ngomong soal Yesus yang melawan dosa, bukan. Tapi melawan kenyataan yang kemudian bisa mengalihkan kita dari Tuhan. Apa yang bisa kemudian yang paling besar mengalihkan kita dari Tuhan? Egosentris. Kepentingan diri. Kalau kita punya kepentingan diri, contoh ya. Karena tadi saya dari pagi jam 6 udah keluar rumah, bekerja di 3 tempat, ketemu dengan orang-orang, mainin mereka, dan kemudian pulang baru jam 4 kurang seperempat, saya bisa bilang sama diri saya, tubuhku, jiwaku, kamu layak mendapatkan istirahat dan kamu layak untuk membatalkan FFG pada sore hari ini. Tapi saya nggak lakukan itu. Mengapa? Saya berpusat kembali kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan mau bagian apa nanti? Ini yang saya bagikan barusan ini dari Tuhan semua. Hingga kemudian kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu lagi meniadakan egosentrisnya, agenda dirinya untuk dia jadi manusia. Dia mewakili manusia untuk menyembah Allah. Hingga kemudian yang ia lakukan, ia ketika menjadi manusia, ini yang saya mau katakan lebih jelas, ia bisa membuat manusia menjadi Allah kembali.
Artinya menjadikan manusia menjadi Elohim, bagian dari kealahan. Asik ya? Kalau Yesus nggak pernah jadi manusia, mana mungkin manusia kembali kepada kealahan? Oh, itu dalam. Saya mau katakan di agama manapun nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Kalau gitu Kristen aneh dong. Iya memang aneh, sesat. Ya biarin aja bilang begitu. Tapi ini kenyataannya. Kalau kita nggak bisa mendapatkan kealahan kembali, di mana letak manusia? Binasa di neraka. Jelas kan teman-teman? Seserius itu kita sampai dengan ikut tuh. Sampai dengan diubahkan menjadi bagian dalam diri Allah. Alias anak-anaknya. Alias anak sulung yang kesekian setelah Yesus. Jelas ya? Sedalam itu kemudian yang Tuhan rindukan bagi kita. Nah, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Boleh, saya akan habiskan dulu kalau begitu. Mari kita habiskan. Perkawinan anak domba Allah. Mereka yang menyadari bahwa perkawinan di dunia hanya gambar dari perkawinan yang di sorga akan menikmati perkawinan duniawi sebagai pelajaran dan persiapan untuk memahami perkawinan sorgawi kelak dengan Tuhan Yesus. Jadi bukan perkawinan yang mencari kebahagiaan, mencari sorga di dunia, tapi kemudian belajar sebagai persiapan untuk memahami perkawinan sorgawi kelak dengan Tuhan Yesus. Baik suami maupun istri, ya. Bagaimana seorang melayani yang lain dan mengasihi serta menundukkan diri. Mereka boleh menghayati dari sekarang hubungan intim dan memahami perasaan-perasaan yang terdalam dalam kasih. Dapat mengenal juga kasih Kristus yang paling dalam. Mengenal perasaan yang di dalam kasih. Bukan mengenal perasaan sendiri untuk kemudian kita menarik kasih dan perhatian dari orang lain. Beda loh. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Memberi diri untuk mengasihi orang lain. Bukan kemudian, kok dia nggak merhatiin saya ya? Kok dia nggak seperti perhatian sama saya ya? Kok suami saya nggak merhatiin saya? Memang itu butuh sih, betul. Tapi coba tunjukin kepada orang lain, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada pasangan kita. Apa itu kasih? Contohlah dalam diri kita dulu. Untuk kita bisa mengasihi, memberi diri. Untuk suami kita, anak-anak kita, untuk pasangan kita. Oke? Lanjutkan. Efesus 3:18. Ibu Friska ada? Ada Pak, ada. Silakan Ibu Friska tolong. Iya Pak. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih Bu Friska. Sama-sama. Tuhan Yesus punya kedalaman kasih yang tak terkira. Punya panjang kasih yang tak terkira, yang tak terukur. Punya satu pengampunan yang tak terbatas. Untuk apa sih? Untuk adanya dia bisa melihat apakah setiap orang bisa diubahkan apa. Tapi Allah punya standar, punya patokan. Sampai kapan ini akan berlangsung? Dia punya batas waktu. Kasihnya sama. Dia akan menerima siapapun. Tapi yang ia terima itu adalah orang-orang yang telah lolos seleksi. Dikatakan dalam Alkitab imannya seperti Abraham. Jadi kalau enggak seperti Abraham imannya, enggak lolos seleksi. Enggak menerima apa yang Allah janjikan, yaitu penyelamatannya. Dan kalau kemudian caranya bagaimana? Lewat Yesus caranya. Tapi jangan sampai kemudian kalau kita sudah menerima keselamatan, kita kemudian gembar-gemborkan dengan bertindak ceroboh. Ini tidak menghargai keselamatan yang datang dari Tuhan. Kalau kemudian kita mengasihi Tuhan, sampai dengan kita bisa mengenal batasannya, sampai kemudian
adanya satu kepenuhan Allah dan kita masuk ke dalam itu dengan hidupan Kristus, itu baru benar. Maka kemudian kita bisa mendapatkan kita itu dihormati Allah menjadi anak-anaknya. Di hari pertama kalau kita menerima Kristus, Allah Bapa membuka dirinya untuk kita, untuk dia ngomong sama kita seperti hal ini. Tapi kalau di hari pertama kita bertemu dengan Kristus, menerima dia, tapi untuk kepentingan pribadi, dijamin deh kita nggak bisa mengalami kealahan. Mengapa? Karena hidup yang kita terima berdasarkan anugerah, kita akan boroskan dengan kehidupan kesenangan, kebahagiaan yang kita pikir kita layak di dalamnya. Nah, teman-teman, itu makanya kita mesti menikah. Kalau kita kemudian didorong untuk menikah, untuk kita ngalamin siapa Kristus dalam kenyataannya di muka bumi ini. Dan itu diwujudkan dalam persekutuan pribadi dengan dia dalam roh. Untuk itu kemudian kita belajar tentang jasmani dan pernikahan dan perkawinan. Untuk kemudian kita bisa memahami bahwa perkawinan adalah satu-satunya terjadi di surga. Adalah ketika menyatunya tubuh Kristus dengan Kristus sebagai kepala. Oke? Baru kita bisa mengalami kepenuhan Allah bersama-sama dengan Kristus di sana. Setelah ia mengalami kepenuhan Allah di bumi ini. Oke? Wahyu 19 ayat 9. Siapa yang mau baca boleh? Ibu siapa? Ibu Emi ada? Kalau ibu Emi, oh bisa. Silakan Ibu Emi. Berapa tadi Pak? Wahyu 19 ayat 9. Oke. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Amin. Makasih Bu Emi. Iya. Sejak kita mengerti hal ini tentang bagaimana kita diundang karena kita kemudian mempunyai satu kapasitas, kita telah menerima Yesus, mengerti kasih-Nya, belajar kasih-Nya untuk kemudian dibawanya oleh Kristus masuk kepada pengenalan akan Allah. Dan Bapak kita punya standar kekudusan yang mesti kemudian kita ikuti dan kita mengikutinya bersama-sama dengan jalan dan hidupnya Kristus, maka kita bisa mengalami undangan ini. Dan kita bisa menerimanya, bisa mengalaminya. Duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kawin anak domba. Hanya orang-orang seperti ini yang bisa boleh masuk. Karena mereka sudah berpakaian lenan putih di dalam kerajaan Allah. Gak semua masuk loh. Nah sekarang yang diundang itu berbahagia ya. Yang diundang berbahagia. Sekarang saya mau buka undangan ini. Ini sudah diundang loh. Berbahagialah. Tenggelam dalam kasih Tuhan. Belajarlah tentang kasih Tuhan itu. Dan kemudian mengalami kepenuhan Allah. Karena kita kemudian menikmati hidup Kristus yang mengubahkan kita. Diubahin terus-menerus sampai dengan kita bisa mengerti siapa Bapa dan apa yang menjadi landasan selama ini. Oke? Bagian terakhir sekarang, yang terakhir. Siapakah yang akan jadi pengantin? Betulkah terakhir ini? Iya, betul terakhir. Yes. Apakah semua yang kelak terangkat ke sorga akan menjadi pengantin Kristus? Berita Injil diberitakan ke seluruh dunia dengan janji seperti itu. Dan semua orang yang mendengarkannya percaya bahwa suatu hari mereka akan pasti diangkat dan didudukkan di kanan Allah Bapa menjadi pengantin Kristus. Selamat dari hukuman neraka. Cukup dengan berseru akan nama Tuhan, tetapi untuk naik mencapai tingkat menjadi pengantin Kristus, ada jenjang dan persyaratan yang harus ditempuh dan dipenuhi setelah beroleh selamat. Jadi setelah beroleh keselamatan dalam Tuhan, tidak seorang pun yang binasa ya, tapi kemudian orang ini mesti mengalami apa itu menjadi pengantin Kristus. Bahkan dalam dunia kita sedang dipertunangkan kepada Kristus dalam mengenal kasih-Nya ini. Ya. Jadi ini perlu satu tindak lanjut, satu langkah berikutnya setelah selamat ngapain? Nah ini dia ya. Menjadi orang-orang yang merespon panggilan menjadi pengantin Kristus. Yoel 2:32. Ibu Marta ada? Ada Pak. Oke, terima kasih. Silakan. Makasih Pak. Yoel 2 ayat 32.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Ya, jadi yang berseru kepada nama Tuhan akan selamatkan. Terima kasih Bu Marta. Ini ayatnya ya, setiap orang yang berseru akan selamatkan. Ya. Tapi belum cukup di situ. Ya, ini satu bentuk secara de jure, secara hukum selamatkan. Tapi setelah itu gimana? Faktanya gimana? Roma 10 ini pun sama ayatnya, ayat yang sama. Silakan dibaca Ibu Yohana ada? Ada Pak Doni. Oke, silakan tolong dibaca. Ya. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan, karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang sama adalah Tuhan dari semua orang dan bermurah hati kepada semua orang yang berseru kepadanya. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Oke, makasih Bu Yohana. Nah, ayat yang ini menjadi satu patokan bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan selamat. Oke? Benarkah semua orang yang menjadi pengantin Kristus? Benarkah semua orang akan menjadi pengantin Kristus? Banyak seleksi yang harus dilalui dan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi ada seleksi, ada persyaratan. Bukan yang paling banyak membuat mujizat dan mengusir setan, paling banyak yang terpilih, tapi yang taat dipimpin Roh, mencapai kepenuhan Roh Kudus, mencapai kepenuhan Kristus, dan juga kepenuhan Allah. Yang tadi saya bilang ya. Setiap orang yang kemudian tenggelam dalam kasih Kristus dan kemudian dituntun Roh Kudus masuk ke dalam kedalaman hati Tuhan, mengenal kasihnya, belajar soal kasihnya, pengampunannya. Pengampunannya memang nggak terbatas, memang dia setia ngampunin semua, dan dia sampai dengan memberi pengampunan yang luar biasa meskipun orang ini berulang-ulang berbuat kesalahan, diampuni terus-menerus. Tapi Bapak ini, Allah Bapak ini punya standar, punya tenggat waktu. Kalau nggak bisa dibenerin, lewat udah. Jadi artinya ada kepenuhan yang harus kita alami setelah kita ngalamin kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Kristus, yaitu pada akhirnya seseorang mengalami kepenuhan Allah. Mengapa? Ketika di bumi, Kristus mengalami kepenuhan Allah. Sendirian tuh. Ketika ia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapaknya, ia kemudian mencurahkan rohnya kepada banyak orang, agar banyak orang mengalami kepenuhan Allah oleh dirinya. Jadi kita tahu bahwa orang yang bisa mengalami kepenuhan Allah adalah satu-satunya mesti mengalami hidupnya Yesus. Dan satu-satunya cara bagaimana kita bisa mengalami hidupnya Yesus adalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mengertikah ini? Ada hierarkinya seperti gini. Secara nggak langsung banyak orang Kristen yang kemudian sudah cukup dengan berbahasa roh, musir setan, pelayanan udah cukup. Nggak cukup di situ. Beri diri kita untuk kemudian dengan luas Roh Kudus tuntun sampai dengan kita pada tingkat tertentu mengenal Kristus dan kasihnya, baru kita bisa mengenal bagaimana Kristus menuntun kita mengenal Bapaknya. Nah, ini penting. Oke, mari kita teruskan ayatnya yang berikut. Matius 7 Matius 7 ayat 22. Oke, barangkali Ibu Ari ada? Ada, Pak. Oke, terima kasih. Matius 7 ayat 22 ya, Pak? Betul. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, jadi artinya setiap orang yang bergerak berinisiatif untuk kemudian mengusir setan tanpa
diinisiatifkan oleh Tuhan Yesus, berarti mereka bekerja berdasarkan kekuatan pribadi, kekuatan diri sendiri. Apakah berhasil, Pak? Berhasil, bisa saja. Tapi nggak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Ya. Dengan cara seperti bagaimana? Dengan cara bagaimana kita bisa taat, setaat mungkin kepada tuntunan Roh Kudus. Baru kita bisa mengenal pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Meskipun sebetulnya pekerjaan Tuhan itu simple sekali sebetulnya. Hanya kemudian doain orang satu persatu, ya. Tidak mengekspos diri dalam pelayanan yang luar biasa gitu. Tapi kemudian bagaimana tuntunan Roh Kudus membawa kita masuk untuk benar-benar mengalami pertemuan berikutnya, yaitu kepenuhan Tuhan Yesus dan kepenuhan Bapa. Efesus 5:25. Ini ayat yang sering kita baca dalam semua buku di buku 11 ini. Ini paling banyak dibaca, paling banyak dituliskan. Efesus 5:25. Ibu Itun ada? Apakah ada Ibu Itun? Ada, Pak. Oh, terima kasih Ibu Itun. Ya, silakan tolong dibaca. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Amin. Terima Kasih Bu Itun. Jadi sebetulnya di sini tersirat bahwa Tuhan Yesus yang telah mengalami kepenuhan Allah, disahkan oleh Allah dan diberikan Roh Kudus ketika ia dibaptis di Yordan sampai dengan pelayanannya kemudian ia mati di kayu salib. Bukti ketaatannya pada Bapa tuh, bukan bukti mengasihi manusia ya. Bukti ketaatannya pada Bapa. Jadi darahnya Kristus, hidupnya Kristus itu ketika kemudian membawa setiap orang masuk kepada kepenuhan Allah. Artinya apakah setiap orang bisa diberikan hidup Kristus? Bisa banget. Tapi sampai dengan orang ini dibawa masuk ke dalam kepenuhan Allah adalah bagaimana penyerahan diri orang itu kepada Tuhan. Nah, kalau kemudian orang ini membawa dirinya masuk ke dalam ketaatan kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka ia bisa dikuduskan. Ia bisa ditempatkan sebagai pengantin yang tanpa cacat, kerut, tanpa aib, tanpa noda. Dan ia dalam kesempurnaan Bapa dilindungi, dikuduskan hingga sampai dengan ia diangkat dalam pengangkatan yang tidak menyebabkan dia binasa. Kemudian ia mempunyai satu destiny, ia menjadi pengantin mempelai Kristus. Ya. Karena sebetulnya secara umum tidak mungkin seorang mempelai pria menginginkan mempelai perempuan yang biasa-biasa aja. Mempelai pria mana yang kalau dia udah berdandan cakep, ganteng gitu ya, rapih, cukuran gitu ya, kemudian dia berakad nikah, diberkati oleh gereja, oleh pendeta, perempuannya itu pakai dasteran, ya nggak mungkin lah. Coba dong. Mempelai perempuannya ya asal-asalan make up-nya gitu, pakai bedak asal-asalan, pakai ya mandi juga asal-asalan, ya asal datang aja gitu. Enggak juga kan, logikanya begitu deh. Nah, dengan demikian Kristus pun mempersandingkan mempelainya itu yang sepadan dengan dia, selevel dengan dia. Jadi itu artinya bahwa Yesus datang jadi manusia bukan untuk kemudian karena dia mengasihi manusia, ia meniadakan apa yang menjadi manusia itu lemah. Enggak, dia kemudian membawa manusia kepada kealahan seperti dia yang adalah Allah juga. Ngerti kan teman-teman di situ? Jadi kita mesti mengerti destiny kita adalah menjadi orang-orang, anak-anak yang penuh dengan kealahan oleh hidup Kristus. Oke, jelas ya? Itu tujuan akhirnya, teman-teman. Nah, Roma 8:29. Adakah Ibu Made?
Ada, Pak. Oke, terima kasih. Ada juga Pak, Om Doni. Halo. Silakan. Ya, Pak. Ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang Tania. dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Terima kasih Bu Made dan Tania. Nah, jadi setiap anak-anak Allah itu digambar kembali. Dia dipulihkan kembali. Dibaptis, diubahkan, dibaharui, disempurnakan, diberikan kemuliaan untuk jadi serupa dengan siapa? Kristus. Ya. Agar Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ia tidak malu menyebut kita saudara. Mengapa? Karena ada dalam diri kita rohnya. Jadi mempunyai satu qualified yang sama dengan dia. Mempunyai satu qualified yang sama dengan dia artinya apa? Kita tuh dalam pergumulan kita nggak sampai nyucurin darah, yang pertama itu. Yang kedua, bahwa penderitaan pergumulan yang kita bawa ke Tuhan pada hari-hari ini untuk menjadikan kita menjadi lebih dari pemenang. Yang ketiga, bahwa kita ini didestinasikan bukan cuma sebagai pemenang, tapi untuk mencapai kealahan kembali di dunia ini. Jadi saya mau katakan sekali lagi, kesimpulannya adalah Yesus telah mengalami semua alam maut yang paling parah sekalipun. Dia mengalami semua. Nah kalau kita kan, wah gimana kalau besok makan apa ya? Cukup nggak ya uangnya ya? Cukup nggak ya gini ya? Kita kepikiran soal hal-hal yang material. Dan Tuhan tahu itu. Makanya dia bukain semuanya pada kita hari ini. Ia telah melintasi semua langit. Semua kepahitan, semua kegeraman, semua kemudian gemesnya, kemudian kita kok nggak bisa dijawab doanya kenapa ya. Bahkan Yesus pun sampai dengan 3 kali itu kemudian Bapa berikan dia malaikat Tuhan untuk nolongin dia, untuk menguatkan dia. Itu Yesus. Ya nggak? Baca lagi. Makin sungguh-sungguh ketika ia ketakutan, makin sungguh-sungguh ia berdoa 3 kali, baru Bapa berikan dia malaikat Tuhan. Di terjemahan yang lain, bahwa Yesus panggil malaikat, dan baru yang ketiga kali bahwa malaikatnya turun untuk nguatin dia. Itu Yesus. Bagaimana dengan kita? Pak, saya udah 50 kali, Pak. Belum ada jawaban. It's okay. Keep praying. Keep praying bukan berarti sampai dengan jawaban kita ada gitu. Bukan, sampai dengan hati kita diubahkan. Nah, oke? Keep praying, tetaplah berdoa sampai kita mempunyai hati yang diubahkan. Sampai kita punya satu statement gini, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang mempunyai rencana yang sempurna atas saya. Saya mau ngikutin rencana Engkau. Berat sih memang bagi jiwa kita. Berat bagi daging kita dan berat bagi kemudian kenyamanan kita. Tapi dia Tuhan yang tahu sampai dengan di mana letaknya pengharapan itu. Dia udah semua dilintasi, semua maut dilintasi, semua kekhawatiran dia, ketakutan dia sudah lintasi. Mungkin kitanya nggak ada apa-apanya, tapi dia mau jawab doa kita dengan caranya yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau kita mengalami begitu banyak doa-doa yang belum dijawab, barangkali kita sedang mencari diri kita dalam kenyamanan tertentu, dalam satu keamanan tertentu, dan di situ pula kemudian kita bisa melupakan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi sebetulnya. Dia berikan diri kita agar kita mengalami Tuhan, bukan mengalami dunia ini. Oke, jelas ya teman-teman? Efesus 3:19 ayat terakhir, silakan dibaca. Siapa yang mau baca boleh? Saya Pak. Ya, terima kasih Bu Ayu, silakan. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Ya, terima kasih Bu Ayu. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan.
Apa artinya, Pak? Kasih yang melampaui segala pengetahuan. Oke, sebelum kita mengenal ayat ini, mari kita buka videonya dan mari kita berfoto bersama. Yeay, berfoto bersama dulu yuk. Wow, masih seger-seger ya, ke jam 7 malam nih, tenang. Oke, silakan dibuka semuanya, Ibu Itun, Ibu Emi, Ibu Made, Bu Ari, Bu Ari, Pak Eko, Bu Yohana, Bu Emi. Oke, kita berfoto bersama. 1, 2, 3. Tahan. Lagi ya. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke. Apa arti kepenuhan Allah? Oke. Tadi sudah bilang, tapi untuk mencapai kepenuhan Allah, lewati jalurnya berupa apa? Mengenal kasih Allah itu sendiri. Yang melampaui segala pengetahuan. Artinya apa? Pengetahuan apa yang kita punya hari-hari ini? Ya, bisa jadi pengetahuan yang kita punya hari-hari ini berupa pengetahuan baik dan jahat saja. Tuhan ini baik nggak? Baik. Tuhan itu baik nggak? Baik. Tuhan aku pengen nyumbangin ini kepada itu ya Tuhan. Baik nggak? Baik. Tapi Tuhan rupanya menginginkan hal yang lain. Teman-teman. Bahkan pohon yang disediakan di Taman Eden saja, pengetahuan baik dan jahat, itu Tuhan larang untuk manusia makan. Pengetahuan yang baik kok nggak boleh diketahui? Emang nggak boleh. Itu dari buah yang salah. Nah, coba kemudian kita beralih kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau? Dia akan ajarin banyak hal. Lebih dari nilai kebaikan apapun yang ada dipunyai oleh siapapun. Fokus ke Tuhan. Oke. Contoh. Ada berapa banyak yang tahu perempuan mana yang datang ke makam Tuhan Yesus? Siapa aja? Ada berapa orang? Di kitab Yohanes ada berapa orang yang datang ke makam Tuhan Yesus perempuannya? 3. 1, Maria Magdalena aja. 3 ya. Di kitab Matius ada berapa orang? 3, Matius. Markus ada berapa orang? 3. Lukas ada berapa orang? 4. Coba cek bener nggak? Dan masing-masing 3 dan 3 itu tadi beda-beda orang-orangnya. Kok gitu sih Pak beda-beda? Mana yang benar? Nah, orang yang kemudian cari-cari kesalahan akan mencari kelemahan dari keempat Injil ini. Oh, ini beda-beda nih, nggak apa namanya, nggak akurat nih. Jangan lupa loh, ini keempat orang yang nulis dalam point of view-nya mereka masing-masing yang berbeda. Oke, dan yang penting adalah temanya apa, bukan orang-orangnya. Temanya apa? Tuhan bangkit dari kematian. Itu temanya. Bukan siapakah yang nengok kuburan. Ini ketahuan nih orang Indonesia nih. Orang yang sering nengok kuburan. Ya, bukan orang yang nengok kuburannya siapa aja, bukan. Materi utamanya adalah Yesus bangkit dari kematian. Dan itu adalah sejarah. Bukan cuma sejarah juga, tapi itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan itu pun adalah kebenaran iman. Untuk kemudian kita bisa mengetahui bahwa ada pengharapan. Kita kemudian bisa diangkat dalam pengangkatan. Mungkin ada manusia yang kemudian mati, tapi kemudian dibangkitkan dalam pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ingat ya, kalau menemukan satu atau perbedaan dalam Alkitab, di ayat ini kok begitu ya? Jangan lihat perbedaannya, lihat objeknya lagi ngomongin apa. Itu materi dasarnya sebetulnya. Bukan ngomongin soal perbedaannya saja. Objek yang domenginnya apa. Gitu loh teman-teman. Contoh yang kedua. Manusia mati 1 kali dan kemudian dihakimi. Oke? Siapa yang tahu ayat itu? Acung ayatnya? Siapa yang tahu ayat itu? Manusia mati 1 kali dan dihakimi. Ada ayatnya. Masa nggak tahu ayatnya sih? Coba kita lihat.
9 ayat 27. Coba tolong baca Pak Jeff. Ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Oke, jadi manusia mati hanya satu kali saja dan kemudian dihakimi. Ada nggak yang nyalahin kodrat? Ada. Kata siapa? Lazarus mati 2 kali. Hahaha. Ya, mayat waktu itu ketika Elisa udah mati dan jadi tulang belulang. Tulang belulang yang kemudian menyentuh mayat, bangkit lagi tuh. Oke? Dorcas bangkit lagi, mati 2 kali berarti Dorcas. Loh, kok 2 kali kok kok pernah mati bangkit lagi? Ya artinya apa? Firman Tuhannya ada, memang mati 1 kali. Itu buat orang yang kebanyakan yang normal. Tapi ada orang yang ngalamin Tuhan. Mereka diperkenankan mati lebih dari 1 kali. Mengertikah itu teman-teman? Jadi di balik kenyataan dalam Alkitab, ayat hurufiah tertulis, ada kenyataan yang lebih dalam, yang lebih esensi. Ngalamin Tuhan nggak? Itu sebabnya mengapa orang-orang Yahudi sampai dengan saat ini mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Karena mereka masih patuh kepada tuntunan hukum Taurat. Padahal tuntunan hukum Taurat itu mengacu kepada satu pribadi namanya Yesus. Dan mereka masih menolak Yesus. Oke, jelas teman-teman? Nah, di akhir acara buku 11 ini, mari kita belajar mengenal Yesus dalam perkawinan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Dalam perkawinan, dalam rumah tangga. Kita belajar soal kasih. Berikan diri untuk mengasihi orang lain. Berikan diri untuk mengasihi sesama kita. Berikan diri untuk mengasihi pasangan kita dan anak-anak kita. Oke, itu contohnya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya. Oke, silakan bertanya. Nggak ada pertanyaan? Atau terlalu bingung, banyak sekali hal-hal yang dicatat sehingga bingung untuk nanya apapun? Ya nggak apa-apa. Oke, Pak Jeff, silakan Pak Jeff. Yang jadi pertanyaan saya itu ketika kenapa orang Israel dengan tuntunan hukum Tauratnya, padahal mereka itu kan orang-orang yang paling cerdas dianggap aja di bumi inilah. Ya. Tapi kenapa mereka tidak dapat menemukan hal itu ya? Maksudnya, apakah memang ada selubung yang menutupi hati atau mata hati pikiran mereka begitu sampai ketika mereka apakah tidak dapat menyelidiki, padahal mereka kan orang-orang yang cerdas gitu. Kenapa tidak bisa menemukan Yesus gitu loh? Ya. Setidaknya saya menemukan ada beberapa hal. Satu, bahwa mereka tidak menerima Yesus karena mereka mengikuti tradisi nenek moyang mereka. Kalau mereka mengasihi Yesus, kan nenek moyang saya juga mengasihi Yesus. Nggak mengenal Yesus, nggak mengakui Yesus. Saya pun begitu. Itu culture-nya mereka. Kayak gitu. Dan memang benar, mengenal Yesus, menjadi pengikut Yesus, bukan kita memilih. Yesus milik kita. Mengerti kayak teman-teman? Untuk kita jadi mengenal Yesus, bukan kita memilih mengenal Yesus. Yesusnya menyatakan diri kepada orang itu karena orang itu berkenan di hadapan. Coba teman-teman sekarang renungkan baik-baik. Kalau teman-teman sebenarnya hari ini mendapatkan satu perenungan, pendalaman, pembahasan Alkitab yang mendalam di RTM ini, saya percaya kok itu Tuhan yang kemudian bawa kita ke situ, bukan kemudian kita pilih untuk masuk ke RTM. Enggak. Iya nggak teman-teman? Satu itu, kedua, yang mereka ikuti sebetulnya adat istiadat nenek moyang, culture. Jadi ketika Yesus datang dengan pengajaran yang baru, mereka nolak jelas. Mereka udah terlalu nyaman dengan dunia ini. Dan mereka punya kepentingan di situ. Sekali lagi, kepentingan apa itu? Ya kepentingan soal
culture yang mereka dahulukan, soal religion mereka, agama mereka, soal kepentingan iman mereka, dan lain-lain. Dan Yesus belum terlalu berharga buat mereka rupanya. Itu 2 di antaranya. Masih banyak yang lain kok. Gitu Pak Jeff. Sekarang pertanyaannya bagi kita ya mungkin. Sudahkah Yesus menjadi begitu berharga bagi kita? Hingga apapun yang dia nyatakan, kita ikutin, kita laksanakan, kita taat. Mungkin berupa nasihat-nasihat tertentu yang kemudian kita abaikan, mungkin kitanya sendiri udah punya kepentingan pribadi. Berarti kita belum menerima Kristus sebagai harta kita. Nah, apa bedanya dengan orang-orang Yahudi dong kalau begitu? Ya enggak? Nanti saya akan jelaskannya. Kalau Yesus pernah bilang bahwa kamu di Markus 13 ya, kamu nanti akan diperhadapkan kepada majelis agama, kamu dipukul, kamu diserahkan oleh saudara-saudaramu, oleh ayahmu, oleh ibumu. Bukan untuk apa-apa, kata Tuhan Yesus. Untuk jadi kesaksian bagi mereka bahwa kau mengenal aku. Tapi jangan takut, jangan kamu omongin apapun, nanti kamu akan dikaruniai untuk ngomong. Pada saat itu juga, Roh Kudus yang ngomong lewat dirimu itu. Serem gak tuh? Jadi artinya apa? Orang yang dituntun oleh Tuhan sampai dengan akhir zaman adalah orang yang menyerahkan diri sama Tuhan untuk Tuhan yang ngomong terus di hatinya dan dia taat. Sekali kemudian gak taat, akan ada ketidaktaatan akhirnya jauh jalannya dari Tuhan. Nah, coba ingat baik-baik ya. Di Markus 13 nanti tolong baca di rumah. Gimana Pak Jeff? Terjawab kah? Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak Jeff. Ada lagi yang lain? Dari ayat mana yang tadi dibaca Pak Jeff? Pak Jeff nggak baca ayat. Tadi yang saya cuplik itu di Markus 13. Nanti dibaca ya. Keywordnya majelis agama. Yesus mati, ia dihukum mati di depan majelis agama. Artinya Tuhan Yesus pun menugaskan kita untuk kelak nanti kita berhadapan dalam akhir zaman ini. Kita akan berhadapan dengan majelis agama lagi. Seperti Yesus. Nah sekarang tinggal ada 2 kenyataan. Apakah kita jadi pengikut Kristus yang kemudian akan diadili dan menang, atau kita jadi orang yang mengadili pengikut Kristus. Bagian mana kita nih? Hati-hati jadi yang kedua, jadi pengadil, jadi penghakim pengikut Kristus. Hati-hati ya teman-temannya. Jadinya kita yang nyalibin Tuhan Yesus yang kedua kali loh. Tepuk tangan semangatnya. Aduh. Hari ini benar-benar hari ini penuh dengan teguran loh. Saya ditegur. Hari ini kita sedang mengalami begitu banyak posisi kita hari ini sebagai apa sih hari ini gitu ya. Hati-hati ngarahnya ke situ. Tinggal 2 itu kok. Jadi orang yang kelak di hadapan majelis agama sebagai pengikut Kristus yang kemudian mana iman kamu? Atau sebagai pengadil, penghakim orang-orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh. Cuma tinggal 2 itu. Ya, renungkan baik-baik. Hari ini menentukan ke sana. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada hari Minggu. Sabtu ini kita akan masuk mulai buku 12. Wah. Yang punya bukunya boleh nanti boleh kalau belum punya bukunya boleh nanti beli di Bu Lydia di RPH buku 12. Oke. Kalau belum punya ya sudah ikut di Sabtu aja. Nanti ada tampilan layarnya. Buku 12 ngomongnya soal apa ya? Kepenuhan Roh Kudus kah gitu lupa saya. Atau keluarga Allah. Nanti saya akan lihat. Siapkan untuk lebih mendalam lagi buku 12. Sebelum masuk buku 12, saya lupa. Ada satu uraian khusus buat para pendoa syafaat, buat para konselor, buku 11 ini. Dalam satu uraian singkat. Bagaimana menjadi pendoa bagi semua keluarga Kristen yang bermasalah.
buat para pendoa, buat para konselor. Silakan nanti datang di hari Sabtu ya. Jadi hari Sabtu belum bahas buku 12 dulu, tapi ngebahas tentang materi buku 11 secara highlight. Dan ini diperuntukkan bagi konselor, bagi pendoa syafaat, bagi setiap orang yang sedang dituntun Tuhan menjadi pelayan untuk mendoakan pasangan-pasangan tokoh Kristus. Boleh bergabung nanti di hari Sabtu. Oke, jelas pertanyaan, jelas bahasanya pada sore hari ini sampai di akhir acara di buku 11. Nanti buku 11 highlight secara secara cepat akan dibahas lagi di dalam pertemuan di hari Sabtu nanti. Oke, kalau ada yang mau lah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Wow, puji Tuhan kalau nggak ada. Nanti Bu Yunika tolong baca ya di Markus 13. Ini pertanyaannya dijawab. Oke. Nggak ada pertanyaan? Wow, hari ini luar biasa loh. Jadi kalau nggak ada pertanyaan berarti ngerti banget ya. Oke, jadi saya undang hari Sabtu nanti jam 15.00 untuk masuk ke dalam pendalaman buku 11 untuk para konselor, untuk para pendoa syafaat. Silahkan datang. Oke, sampai di acara mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini dan mari kita berdoa. Yuk kita doa. Makasih Bapa, Engkau berikan pada kami pengertian, pengenalan akan Engkau. Oleh karena hidup Kristus dan oleh karena tuntunan Roh Kudus kami masuk ke dalam ini semua dan kami belajar kasih. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Roh Kudus dalam perkawinan, dalam rumah tangga, dalam dunia ini. Kami belajar tentang pengampunan, kami belajar soal kasih, kami belajar soal menanggalkan egosentris, kami belajar untuk mengenal Kristus. Maka Bapak silakan Kau gantikan kami yang lama dengan yang baru. Roh Kudus silakan Kau setiap apapun yang egosentris, yang lama, dalam setiap kenyataan selubung, sampul, kulit yang harusnya dikelupas sekarang Kau kupas habis. Hingga kami mempunyai karakter ilahi Kristus yang tumbuh sempurna dalam tubuh, jiwa, roh, dan nyawa. Sepakat dalam segala sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Bawa kami ke dalam kenyataan ini. Dengan setiap pikiran, perkataan, dan setiap perbuatan yang benar-benar nyata seperti Kristus hidup. Buat kami sadar dan mengalami semuanya ini. Bukan cuma kami sendiri juga ngalamin Roh Kudus, kami juga ingin mengalami bersama-sama dengan keluarga kami, anak-anak kami, pasangan kami, bahkan keluarga besar kami mengalami semuanya. Roh Kudus silakan mampukan kami mau membela kepentingan kerajaan Allah atas keluarga besar kami, atas rumah tangga kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu sabar pada kami, mengampuni kami senantiasa, dan dari tentang kasih yang Kau nyatakan bagi kami mau belajar untuk kami mengenal Allah oleh kasih-Mu itu. Mari Tuhan, bawa kami kepada kepenuhan Allah oleh hidup-Mu. Berkati melimpah anak-Mu yang hadir pada saat ini, berkati melimpah dengan segala kepenuhan Allah dalam diri mereka, dalam diri kami semua. Bawa kami masuk ke dalam pengertian dan pengenalan yang benar tentang kasih Allah. Dan buat kami ngalamin kepenuhan Allah ini di dunia ini, agar kami kemudian dibawa kembali untuk belajar praktek di dunia yang akan datang. Makasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, kita berfoto bersama kembali. Sebagai penutup, senyum yang terbaik, yang termanis, yang tercakap, yang terganteng, dan tercantik. 1, 2, 3. Mana ini? Nah, tepuk tangan semuanya teman-teman. Tuhan berkati. Selamat sore. Sampai Sabtu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Semangat. Tuhan berkati. Sampai Sabtu. Dina, Bu Leni. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati. Bu Dina, Bu Monika, Bu Itu. Ketemu nih. Ya, Bu Marta.